Halo semuanya, aku Daud dan aku mau bahas ujian reevaluasi dari tahun 2023. Pembahasan ini lebih kayak aku ngerjain soal sambil aku ngejelasin jalan pemikiran aku aja sih. Jadi maaf ya kalau terlalu cepat atau terlalu lambat penjelasannya. Langsung aja, kita ada absolut dan kita lihat di luar absolut ini nggak ada plus minus lagi. Jadi kita tahu nilai terendahnya pasti nol. Kita tahu nilai absolutnya nol, maka titik terendahnya di nol sini. Nah, lalu lebih tinggi atau lebih besar daripada 7, maka kalau aku gambar garis di sini, ya sama dengan 7. Aku mau nilai yang di bagian kiri sini atau di bagian kanan sini. Jadi aku cuma perlu cari dua titik ini. Habis itu eh, kita mau area di sebelah kiri titik yang terkecil dan sebelah kanan titik yang terbesarnya. Langsung aja yang pertama 2x min 3 sama dengan 7. Jadi 2x sama dengan 10 dan x sama dengan 5. Nah, yang keduanya 3 min 2x sama dengan 7. Jadi 2x sama dengan min 4, x sama dengan min 2. Nah, ini kita dapat titik yang lebih rendah dan titik yang lebih tingginya. Jadi, yang A ini yang minus 2 dan yang B adalah yang 5. Lanjut lagi, nomor 2, limit x menuju 1, maka nilainya menuju 2. Kita masukin aja. Lalu x menuju 4 dari kiri, kita bisa lihat ini menuju tak hingga positif. Jadi kita tulis saja tak hingga. Lanjut lagi, nomor 3. Jika hx sama dengan fx plus gx, maka hx sin c sama dengan, nah, karena ini kepisah ya, fx ditambah gx bukan fx dikali gx, maka kita turuninnya secara terpisah juga. Dimana h aksen x sama dengan f aksen x ditambah g aksen x. Dari situ kita tahu kalau h aksen c sama dengan f aksen c ditambah g aksen c. Atau 2 ditambah minus 4, yaitu minus 2. Nah, kalau dikali seperti ini, px sama dengan fx dikali gx, maka p aksen x sama dengan, kita pakai aturan di mana turunan dari u dikali v sama dengan v du ditambah u dv. Atau kita tulis gx kali f aksen x ditambah fx dikali g aksen x. Maka p aksen c adalah gc dikali f aksen c ditambah fc dikali g aksen c. Kita lihat gc adalah min 5 dan f aksen c adalah 2, jadi min 10 ditambah fc adalah 3 dan g aksen c adalah min 4, jadi min 12. Kita dapat nilainya minus 22. Misalkan fx sama dengan akar x, maka kita bisa tulis ulang menjadi fx sama dengan x pangkat 1 per 2. Lalu turunan dari fx adalah 1 per 2 kali x. 1 per 2 dikurang 1 adalah min 1 per 2. Atau kalau kita tulis lagi, f aksen x sama dengan 1 per 2 akar x. Jadi f aksen 4 adalah 1 per 2 akar 4.
yaitu 1/4. Kalau kita tulis 1/4. Nah, konsep hampiran linear ini buat aku lebih gampang kalau digambar aja. Fx-nya ini kan akar X gini. Dan katakanlah di sini 4. Sini 4. Terus aku gambar garis yang menyinggung. Dan 4,1 itu ada di sini. Nah, yang kita tahu adalah garis linear ini memiliki gradien yang sama dengan fx di titik x sama dengan 4. Jadi bisa kita tulis saja misalnya ini Lx ya. Lx sama dengan gradiennya adalah f aksen x dikali x min 4 ditambah fx. Ini buat bikin hampirannya aja. Dan karena kita tahu, oh ini x-nya beda sendiri ini. Kita tulis apa ya? Tulis A deh. Dan kita tahu x-nya itu kan kita ambil patokannya 4-nya di sini. Berarti kita pakai nilai dari f aksen 4 tadi, 1/4 dikali A min 4 ditambah fx-nya akar dari 4 itu 2, jadi tambah 2 sini. Ini ganti deh LA. Sekarang kita udah dapat hampiran linearnya. Tinggal kita masukin aja 4,1. Jadi L 4,1 sama dengan 1/4 dari 4,1 kurang 4 tambah 2. Bisa ditulis lagi 0,25 dikali 0,1 tambah 2 sama dengan 2 ditambah 0,025. Jadi 2,025. Kita dapat jawabannya sini 2,025. Lanjut lagi nomor 5. Jika integral dari 1 sampai 4 fx dx sama dengan 3 dan integral dari 4 sampai 6 fx dx sama dengan 5 dan integral 1 sampai 4 gx dx sama dengan 2, maka integral dari 1 sampai 6 fx dx sama dengan bisa kita tulis jadi integral 1 sampai 6 ini sama aja kayak integral dari 1 sampai 4 tambah 4 sampai 6. Berarti hasilnya tinggal 3 ditambah 5, yaitu 8. Lanjut lagi. Integral dari 1 sampai 4 fx tambah gx lalu dx. Nah, ini bisa kita pisah menjadi dua integral, yaitu integral 1 sampai 4 dari fx dx lalu ditambah dengan integral 1 sampai 4 gx dx. Dan kita tahu ini nilainya 3 dan gx nilainya 2. Berarti 3 tambah 2, 5. Lanjut lagi. Misalkan R adalah daerah tertutup yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan X plus 2. Luas daerah R dinyatakan
eh, kita perlu cari dulu ini dua titik singgungnya ini, bukan singgung apa? Dua titik potong. Dan kita udah tahu yang pertama adalah min satu, berarti kita cuma cari yang B-nya doang. Langsung kita tulis aja eh, x kuadrat sama dengan x plus 2. Y sama dengan Y. Lalu kita dapat 0 sama dengan x kuadrat min x min 2. Jadi persamaan kuadratik. Terus ini bisa kita langsung faktorin, yaitu x min 2 kali x plus 1. Nah, kita udah dapat nih. Yang pertama kan x sama dengan min 1, berarti yang kedua itu x sama dengan 2. Jadi nilai B ini adalah 2. Nah, gx di integral ini itu eh, grafik yang atas ini atau garis yang atas ini dikurangin garis yang bawah. Jadi gx itu sama dengan x plus 2 dikurang x kuadrat. Ini bisa langsung kita masukin aja. Min x kuadrat plus x plus 2. Lanjut lagi nomor 7. Pangkat 3 ln 2. Ini bisa kita naikin jadi pangkatnya 2. Di ln 2 pangkat 3. Dan pangkat ln ini kita bisa langsung turunin angka yang di dalam ln-nya. Jadi 2 pangkat 3 atau 8. Jika fx sama dengan ln x, maka f aksen x-nya itu sama dengan 1 per x. Jadi f aksen 2 sama dengan 1 per 2. Lanjut lagi nomor 8. Misalkan fx sama dengan integral dari 1 sampai x dari akar 1 plus t pangkat 3. Maka f1 ini bakal menghasilkan integral dari 1 sampai 1. Dan ini hasilnya 0. Karena semua integral dari titik A, kalau berakhir di titik A lagi, hasilnya 0. Maka ini hasilnya 0. Nah, f aksen x kita bisa dapat dengan teorema dasar kalkulus, dimana kalau ada integral turunan dari integral mulai dari konstan menuju ke x, ini ft dt, maka hasil turunannya adalah g aksen x dikali f gx. Turunan dari x adalah 1, jadi kita langsung kalikan 1. Dan ft-nya ini akar 1 plus t pangkat 3. Jadi fgx sama dengan akar 1 plus x pangkat 3. Jadi langsung jawabannya aja 1 plus x pangkat 3. Lanjut lagi, ini soalnya kurang lebih sama ya, cuma diganti angkanya doang. Bisa dipakai buat latihan lah. Bagian B. Diberikan fungsi fx sama dengan akar x kuadrat min 4. Tentukan daerah asal fungsi. Kita lihat ini, akar nggak boleh negatif. Berarti x kuadrat harus lebih besar dari 4. Lebih besar atau sama dengan. Dan kita dapat x tuh lebih besar sama dengan plus minus 2. Nah,
kita mau X itu lebih kecil daripada minus 2. Karena eh, ini kan kuadrat ya. Lebih kecil dari minus 2 tuh sama dengan lebih besar dari 2. Di mana keduanya akan menghasilkan nilai X kuadrat yang lebih besar dari 4. Jadi kita bisa tulis langsung minus 2 dan 2 sampai tak hingga. Ini daerah asal fungsinya. Nah, f min x ini sama dengan kita masukin min x-nya di dalam kuadratnya, min 4. Dan ini sama dengan akar x kuadrat min 4 atau sama dengan fx. Jadi kita tahu dari sini fungsi f adalah genap. Karena f min x sama dengan fx. Kalau ganjil, f min x sama dengan minus fx. Lanjut, hitunglah limit, ini geser ke atas. Hitung limit x pangkat 3 min x kuadrat dengan x menuju 2. Oke. Ini bisa kita faktorin. Jadi x plus 2 dikali x min 2. Yang ke atas, yang atasnya juga kita bisa faktorin x kuadratnya ini. Jadi x kuadrat dikali x min 2. Nah, dari sini kita lihat ini bisa dicoret. Jadi x kuadrat dibagi x plus 2. Dan limit x menuju 2 kita bisa langsung masukin aja 2 kuadrat dibagi 2 plus 2. Itu 4/4 atau sama dengan 1. Jadi limit x menuju 2 dari x kubik min 2 x kuadrat per x kuadrat min 4 adalah 1. Lanjut nomor 3. Diketahui fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat pada interval 1 sampai 3. Tentukan nilai maksimum f pada interval tersebut. Nah, ini kita harus cari 3 kali, yaitu nilai saat dia di ujungnya dan nilai saat dia di titik stasioner. Untuk cari titik stasioner harus kita turunin dulu. Nah, f aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurang 6x. Kita tahu 0 titik stasioner itu f aksen x sama dengan 0. Jadi kita langsung masukin 0, 3x kuadrat min 6x. Kita faktorin x-nya keluar. 3x-nya keluar deh. X min 2. Jadi titik stasionernya ada 2, yaitu di x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. X sama dengan 0 ini udah di luar interval, jadi kita masukin. Kita masukin aja. eh kita masukin ujungnya dulu deh. 1. F1 sama dengan 1 dikurang 3, yaitu min 2. Kok gini? 1 dikurang 3, min 2. Lalu ujungnya yang sebelah kanan, F3 sama dengan 27 dikurang 3 kali 9, 27. Sama dengan 0. Nah, baru kita masukin nilai saat dia stasioner. F2 sama dengan 2 pangkat 3, 8
3 kali 4, 12. 8 dikurang 12, min 4. Dan ini kita lihat nilai paling tingginya adalah F3. Jadi nilai maksimumnya adalah 0. Lanjut nomor 4. Tentukan solusi dari persamaan diferensial dy dx sama dengan 5x pangkat 4 min 1 yang memenuhi y0 sama dengan 1. Ini simpel ya. Jadi kita punya dy dx sama dengan 5x pangkat 4 min 1. Langsung kita pisah aja. Dy sama dengan 5x pangkat 4 min 1 dx. Habis itu kita integralin. Integral dari dy atau integral dari 1 dikali dy adalah y. Ini sama dengan integral dari 5x pangkat 4 min 1. Berarti 5x pangkat 4 jadi x pangkat 5. 1 jadi x. X pangkat 5 min x. Plus c. Karena ini integral tak tentu. Dan kita tahu y0 sama dengan 1. Jadi saat x-nya 0, y-nya sama dengan 1. Maka kita perlu c-nya sama dengan 1. X pangkat 5 min x plus 1. Dah. Lanjut lagi nomor 5. Hitung integral 0 sampai akar pi per 6 2x cos x kuadrat menggunakan metode substitusi. Oke. Ini kita geser dulu. Integral dari 0 akar pi per 6 2x cos x kuadrat dx. Ini bisa dilihat langsung patternnya nih. Ada x kuadrat dan ada 2x. Dimana 2x adalah turunan dari x kuadrat. Maka kita masukin u sama dengan x kuadrat. Lalu kita dapat du dx sama dengan 2x. Lalu dx sama dengan du per 2x. Nah, kita juga harus ganti intervalnya. Jadi kita masukin x sama dengan 0, maka u sama dengan 0. Jadi kita masukin langsung intervalnya deh. 0. X sama dengan akar pi per 6, karena ini kuadrat. Jadi u sama dengan pi per 6. Nah, kita udah dapat. Kita masukin lagi fungsi yang tadi, 2x cos x kuadrat itu sama dengan u. Dan dx ini kita pakai du per 2x. Dan bisa kita lihat 2x-nya ini, langsung kita coret aja. Sekarang kita punya integral dari 0 sampai pi per 6 untuk cos u du. Integral dari cos adalah sin. Jadi kita masukin sin u dari 0 sampai pi per 6. Berarti sin pi per 6 dikurang sin 0. Sin 0 sama dengan 0, jadi sin pi per 6 adalah 1 per 2. Lanjut lagi, nomor 6. Sebuah benda pejal diperoleh dengan cara memutar daerah. Oke. Ini kita bisa pakai metode cakram, di mana radiusnya ini sama dengan y,
atau fungsi X. Lalu ketebalannya ini sama dengan dx. Jadi volume atau delta volume deh, dari delta X. Delta volume sama dengan pi y kuadrat delta X. KV sama dengan integral dari pi y kuadrat dx. Intervalnya ini kita lihat dia mulainya dari 0 sampai 4. Langsung kita masukin 0 sampai 4. Terus y kuadrat, y itu kan sama dengan akar x. Jadi y kuadrat sama dengan x. Kita peroleh v sama dengan integral pi. Oh, pi-nya bisa difaktorin keluar karena pi itu konstanta. Jadi pi 0 sampai 4 x dx. Kita dapat volumenya adalah integral dari x itu x kuadrat per 2. Karena pangkatnya ditambahin 1 habis itu dibagi sama pangkat yang baru. Jadi x kuadrat per 2 0 sampai 4. Ketika x-nya 0, hasilnya 0, jadi nggak usah kita masukin. Langsung kita masukin 4-nya aja. 4 kuadrat itu 16, 16 bagi 2, 8. Jadi hasilnya adalah 8 pi. Ini volumenya. Udah, soalnya udah habis. Jadi kira-kira buat ujian reevaluasi gitu aja. Kalau ada yang kurang, mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa ditaruh di kolom komentar aja ya. Terima kasih udah nonton video ini dan semoga membantu.